Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih wa nuhdi sawab ma qara'na wa ma talawna wa ma dzakarna ma 'amilna ma sa'ina wa ma tasaddaqna ila sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ila arwahil awliya wa syuhada was-salihin wal a'immatir rasyidin khasa minhum ila arwah awliya hadhil baldah Jawa wa Trenggalek wa Kelutan jami'i sadatina al-ba'alami saghiran wa kabira dzakaran wa untha fi masyalikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha minhum ila ruh sayyidina imamil muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidina fiqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwah walidina wa walidikum masyayikhna masyayikhukum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ammah kafah khasa minhum ila ruh sayyidil walid Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki wa Abu Syekh Muhammad Basari Alawi wal Walid Ahmad Sayyid Yuzain wa akhi Abbas Hamid Mahmudah jami' masyayikhna ma'alimina mudarrisina wa asallatina khasa minhum ila arwah man asasa man waqaf hadzal masjid Baitur Nur Rahman wa man 'abada Allah fihi man 'amara wal mutasaddiqina alaihi wal qa'imina bi huquqi sabiqan wa lahiqa dumateng sedaya leluhur ingkang sampun derek jariyah wakaf sedekah infak ibadah wonten Masjid Nur Rahman punika khususipun mekaripun dumateng sedaya leluhur kula panjenengan minal muslimin wal muslimat wa usulihim wa furu'ihim annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa 'ala niyyat annallaha yaghfiru dhunubana wa yastur 'uyubana wa yusahhil umurana wa yuhassilu maqasidana wa yuqdi jami'a hajatina wa duyunina wa yaftah 'alaina wa 'alaikum wa 'ala auladina wa tanawujatina wa dhurriyyatina ahbabina futuhan 'arifin wa yahdina ila sawa'is sabil wa yuwaffiqana lima tuhibbu wa tarda wa yarzuqna wa iyyakum 'uluman nafi'ah mubarakah innallaha yashfi amradana wa amradakum wa amradal muslimin wa yashfi maradana maradakum maradal muslimin shifaan tamman 'ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman bijahil habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah li kulli niyyatin salihah bijahin nabi Muhammad khairil bariyah al-Fatihah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdid qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para sepuh, para kiai, para tokoh masyarakat ingkang tansah kawula minulyaken bapak saha ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Dengan niat kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk kita selalu berusaha menambahkan wawasan kita tentang apa yang wajib kita ketahui daripada syariat agama kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan kenikmatan ini untuk kita semuanya, hingga akhirnya kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya dalam keadaan menyandang predikat syahid karena niat kita untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih pada pembahasan rukun atau fardunya wudu, begitu ya. Tak saya mutan fardu ini pun wudu kepengkat dipun sebutaken wonten pinten? Wonten 6. Ada 6, 4 diantaranya disebutkan di dalam Al-Quran, adapun yang 2 dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang pertama kemarin adalah niat. Jadi wudu itu wajib pakai niat, nggak pakai niat nggak sah. Dan kita sampaikan kemarin ada beberapa hal yang berkaitan dengan niat, dari mulai hakikatnya niat seperti apa, hukumnya niat, kemudian tempatnya niat di mana sudah kita sampaikan. Sekarang kita masuk kepada zamanuha. Waktu kita niat itu dikatakan adalah awalul ibadat. Jadi ketika pertama kali kita memulai ibadah. Jadi niat itu prinsip utamanya adalah dilakukan berbarengan ketika kita melakukan ibadah tersebut. Misal wudu. Wudu itu aktivitas wudu menika dianggap awake dhewe setat wudu niku nilai napa? Nilai fardune. Nggih. Nah, fardunya itu adalah membasuh wajah, itu yang paling pertama ya. Ini kita belum bahas sunnah ya. Kita belum bahas sunnah, kita membahas tentang rukun atau fardunya wudu. Berarti ketika penjenengan wudu, niatnya itu adalah ketika penjenengan membasuh wajah, berbarengan dengan membasuh wajah itulah penjenengan niat. Adapun sebelum membasuh wajah penjenengan melafadzkan, itu bukan niat namanya. Walaupun lafaz penjenengan nawaitul wudu'a. Ada nggih? Nah, sebelum membasuh wajah penjenengan melafadzkan nawaitul wudu'a, itu bukan niat namanya. Yang dianggap niat itu adalah ketika penjenengan meniatkan berbarengan dengan membasuh wajah, dan niat itu ada di hati. Sholat juga demikian. Orang dianggap sholat itu ya ketika dia sudah takbiratul ihram, berarti niat itu ya berbarengan dengan takbiratul ihram. Jelas menika? Gamblang? Ya, alhamdulillah. Tetapi ada pengecualian. Ya, sebagaimana kita sampaikan, pasti segala sesuatu itu ada pengecualian. Napa di antaranipun as-shaumu waz zakatu wal udhiyah. Poso, zakat, kurban niku niate boten barengan kalian lenindakne. Jenengan direken setat poso niku nalikane pun manjing fajar. Fajar sudah terbit, yang itu menandakan masuknya waktu subuh. Kan ngoten nggih? Itu setat jenengan poso teng mriku niku. Ya, setat jenengan puasa di situ itu. Manjing subuh. Ya. Sebelum manjing subuh, walau katakanlah lek tradisinya teng wilayah kula jenengan ngeten iki enten istilah imsak. Di waktu imsak itu penjenengan tidak makan, tidak minum, itu belum puasa. Ya, belum direken poso. Jenengan niku direken poso nalikane sampun manjing fajar. Manjing fajar itu menandai masuknya waktu napa? Waktu subuh. Nah, tapi niatnya penjenengan bukan ketika napa?
manjing subuh niku wau lek niat jenengan manjing subuh mboten sah posone. Begitu. Jelas nggih? Ini pengecualian katanya. Makanya niatnya puasa itu adalah ketika penjenengan masuk di waktu malam hari, dan jazahumullah ahsanal jaza. Kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala lewat tangan para ulama, para pendahulu kula panjenengan, mereka bikin satu tradisi yang luar biasa manfaatnya untuk kita. Walau mungkin sebagian tidak mau menggunakannya, tidak apa-apa. Ya, sebabnya sing mereka yo dereng ketemu dalile ngoten. Jadi yo wajar lek dereng napa ngamal ning mergane urung ketemu napa dalile. Tidak apa-apa. Tetapi tradisi ini kita jaga. Duka wallahu alam di masjid penjenengan ini dipakai apa enggak, saya juga tidak tahu. Tapi biasanya di banyak masjid musola langgar di wilayah kita ini biasanya bengi-bengi lek bar sholat taraweh bar witir kula jenengan diajak niat poso bareng-bareng. Nggih mboten? Iya. Apakah harus di waktu itu? Mboten. Jenengan niat ketika setelah selesai buka puasa badal maghrib misalnya, mboten apa-apa. Mulainya niat puasa, penjenengan boleh meniatkan untuk puasa besok hari. Ini tidak wajib nih, puasa ini wajib nih. Yang kita bahas puasa wajib, karena puasa wajib itu wajib menginapkan niat. Jadi misalnya anggap mau niki Ramadan, manjing maghrib kalau mau misalnya, azan maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar. Misal jenengan tidak lantas nopo takjil, atau jenengan takjil dulu lah karena itu sunnah, ya. Jenengan takjil dulu. Setelah takjil, jenengan belum sampai berbuka puasa, jenengan belum juga melaksanakan sholat maghrib, jenengan niat misalnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ila akhirih, ya, untuk niat puasa besok hari. Mboten napa-napa. Boleh. Atau tidak seperti itu, jenengan mau niat di waktu malam yang terakhir misalnya. Nah, nanti kami penjenengan tahajud, kemudian setelah itu, misalkan sebelum penjenengan sahur, sebelum makan sahur, jenengan niat oleh mboten napa-napa. Tidak harus ketika selesai sholat tarawih dan witir. Tetapi para ulama kita membuat tradisi yang seperti itu. Tradisi ngoten niku supaya awake dhewe niki mboten lali, menakne awake dhewe, gampang nih kula panjenengan. Nggih mboten? Jalil mboten tradisi ngoten niku. Berapa kali kita lupa mungkin akan niat. Coba andai kata tidak ada tradisi yang seperti itu misalkan, tidak menutup kemungkinan di dalam satu malam bulan Ramadan akhirnya kalau penjenengan lali orang niat, akhirnya kelingan-kelingan pun bijini posone sah napa mboten? Sing rugi sinten? Awake dhewe. Dadi lek sing model-model ngoten niku mboten usah jenengan goleki dalile ngoten lho. Halo. Jelas? Syariatnya itu adalah niat puasa fardu di malam hari. Mau kapan pun waktunya monggo silahkan. Mau ba'dal maghrib kah, mau ba'dal isya kah, mau setelah sholat tarawih dan witir, mau itu jam 12 malam, mau itu nanti menjelang sahur, jenengan niat, bukan masalah. Nggak usah kita perdebatkan. Sing gelem ngagem tradisi niku nggih monggo, sing boten ya ora apa-apa, sing penting kabeh niat. Jelas mboten iki? Saya menyampaikan yang demikian ini karena memang sebagian nggih sing gagal paham kadang kala mengkritisi. Nyapa kae ngono kae ora dalile. Nah, repot ya pun ngeten iki, Pak. Nggih, saya tidak kepingin dan tidak berharap penjenengan pada akhirnya juga seperti itu. Sebab pada akhirnya semua itu masih masuk dalam koridor tatanan syariat kula penjenengan. Kalau masih masuk dalam tatanan syariat kula penjenengan, kenapa harus dikritisi gitu? Kenapa harus disalahkan? Urusan berbeda silahkan.
Jelas nggih? Kula mboten gelem tapi sing nggih ngoten niku mboten apa-apa. Sing penting ora usah dadak napa? Begitu. Halo? Nyambung? Nyantol nggih? Iki pengecualian, nggih. Poso niku pengecualian. Zakat nggih ngoten pengecualian. Siang niku wau niate bengi tapi setate poso nggih. Manjing subuh niku wau. Lek mboten ngoten malah mboten sah. Kejaba lek posone sunnah, lek posone sunnah jenengan lali niat mboten masalah. Sing penting dereng lewat napa manjing zuhur di hari itu. Dan yang kedua, sebelum panjenengan melakukan hal yang membatalkan puasa, dereng dahar sarapan, dereng nunjuk, dereng ngambil, nggih, nembe kelingan, mau Senin, wayah aku poso sunnah. Ini bukan apa-apa, sing penting dari mulai manjing subuh sampai jenengan kemutan nih wong jenengan dereng napa ngunjuk toyo, dereng dahar, jenengan nggih, dereng ngambil, ngaten nggih. Jenengan niat di saat itu dan belum lewat waktu napa manjing zuhur masih boleh jenengan niat niku lek posone sunnah. Zakat nggih ngoten. Zakat itu misalnya contoh zakat fitrah. Kapan niatnya? Ya ketika panjenengan sudah menyisihkan nggih beras zakatnya panjenengan. Jadi misalnya jenengan di rumah ada 5 orang anggota keluarga. Di kresaki dewi-dewi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu jenengati ya Allah nawa itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi anak untuk saya, nawa itu an ukhrija zakatal fitri an ahli baiti untuk istri saya, ani beni untuk anak saya, an binti dan sebagainya, ani benati dan seterusnya diniati. Tetapi zakat itu belum diserahkan kan? Belum masih dipisahkan. Ini pengecualian yang demikian ini jelas ya. Tetapi prinsip utamanya niat itu adalah berbarengan dengan awal kali di saat panjenengan melakukan ibadah. Adus mandi wajib, entah itu ibu-ibu yang setelah suci dari haid ataupun nifas ataupun bapak-bapak yang setelah junub. Ketika kita mandi ya aktivitas pertama mandi nalika guyur awak biru itu yaitulah di saat kula panjenengan untuk niat nawa itu raf'al hadatsil akbar dan seterusnya. Jelas? Gamblang ya? Lanjut. Kaifiyatuha, tata caranya takhtalifu bi ikhtilafil ibadah. Tentu tata caranya ya berbeda sesuai dengan ibadah masing-masing. Atus ngoten niku mau sing sampun jelasaken. Yang berikutnya syurutuha. Ada syaratnya kula panjenengan niat niku. Ya, ini yang mungkin jarang-jarang juga dibahas bahwa niat itu ada syaratnya. Apa niki syaratnya niat nih? Syaratnya niat dalam apapun nanti. Nah, walaupun kita sedang dalam pembahasan membahas tentang fardunya wudu, tetapi ini menjadi materi umum ya tentang syaratnya niat. Niat niku direken sah. Ngerti maksudnya? Niat niku direken sah oleh syarat ini kabeh dipun penuhi nggih ngaten nggih sepisan dipun dawaken Islam menawi orang yang meniatkan itu disyaratkan harus Islam. Lek mboten Islam berarti mboten sah niate ngaten tegese niat apapun itu mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau yang lain-lainnya, mandi sekalipun nggih lek sing niat niku mboten Islam tiyangi niatnya dia tidak sah. Najan khusyuk kaya ngopo le salat nggih, tapi kalau yang melakukan itu adalah orang yang belum masuk Islam, niatnya ya tuweteh. Ya percuma. Mboten sah niate lek niate mboten sah berarti posone utawi salat nggih mboten. Atau pada akhirnya juga tidak boleh mereka berpuasa. Tidak wajib di dunia berpuasa, tidak wajib mereka di dunia sholat, tetapi nanti di hari kiamat mereka akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyapora sholat, nyapora poso, begitu. Keadaan orang non-muslim itu demikian, Pak. Tentunya orang wajib sholat, tentunya orang wajib poso.
tapi nanti di hari kiamat mereka akan dituntut nyapora poso, nyapora sholat. Berarti tuntutannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah awakmu kudu Islam. Nah, awakmu kudu Islam, akhirnya tuntutannya ngoten. Jelas betul ini. Maka kula panjenengan yang sudah Islam ya Islam sampai lawas-lawasi, Islam seterusnya, dan itu menjadi wasiat dari para khutbah kula panjenengan di setiap hari Jumat. Gitu? Wala tamu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Fala tasihun niyah min kafir, maka niatnya orang kafir tidak sah. Orang kafir niat apapun tidak sah dalam pandangan syariat kita. Illa fi husnil kafirah, kecuali jika ada seorang perempuan kafir niat mandi dari haid. Ini dianggap sah niatnya. Enten tiang kafir, nih tiang kafir niku sinten? Nggih pokoknya mboten Islam niku kafir, Pak. Nggih, mboten Islam niku namanya kafir. Apapun agamanya, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Kristen, mau Katolik, Protestan, monggo apapun nama agamanya, pokoknya sanes Islam itu namanya orang kafir. Jelas? Nah, ada orang kafir dia niat mandi dari haid. Ada istri belalah agama ini sanes Islam. Tapi garwane sing kakung niku napa? Muslim. Ada enggak kira-kira? Ada kadang kala, tetapi moga-moga nggak terjadi kepada diri kita dan keluarga dan anak-anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lainnya apa golek sing ngono? Wong sing podo-podo agamane sik akeh. Lah ini bukan menanamkan kebencian, enggak. Lain babnya. Ini pembahasan tentang apa? Memperhatikan keislaman kula panjenengan. Misal enten seorang suami muslim, istrinya non muslim. Kemudian istrinya haid. Nah, setelah si istri tadi suci dari haidnya, ngoten nggih. Niki miturut syariat awake dhewe, miturut syariat awake dhewe, urusane kono misale mriku mboten gawe syariat niku urusane mengke nek dina kiamat enek pertanggungjawabane. Tetapi sebagai seorang muslim, suami yang muslim tadi harusnya dia juga mengerti hal yang demikian ini. Sebab apapun itu sifatnya, ketika dia sudah menyatakan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya dia muslim, berarti dia harus memperhatikan semua tata cara di dalam apapun yang dia lakukan, termasuk hubungannya dengan istrinya dia yang notabene adalah non muslim. Tetapi enten istri yang non muslim kemudian suaminya apa? Muslim, ngoten nggih. Lek sing padha-padha non muslim enggak dibahas niki. Nggih, sing padha-padha napa? Non muslim ora dibahas. Niki sing dibahasan sing lanang niki muslim, sing wedok non muslim. Kemudian si istri tadi suci dari haid. Suci dari haid. Harusnya bagaimana? Seorang suami yang muslim harusnya mengerti. Seorang suami yang muslim harusnya juga mengingatkan kepada istrinya. Nah, setelah istrinya suci, nyatu yo bisa minggu le prei. Nah, akhirnya pengen sing kakung niku. Maka disyaratkan di sana supaya hubungannya ini menjadi halal, nggih. Maka seorang istri tadi diwajibkan untuk mandi dari haidnya. Jadi istri yang non muslim tadi loh, niku lek pun suci hati, niku wajib adus. Ya mandi sebagaimana panjenengan ibu-ibu yang setelah haid mandi seperti itu mandi wajib. Dan mandi itu kan wajib ada niatnya, ya kan? Ada niatnya, dia harus niat. Tetapi dia ini bukan muslimah, dia bukan muslimah. Terus gimana lah? Ini termasuk pengecualian. Kecuali niatnya seorang istri yang masih non muslim ketika mandi dari haidnya
maka niatnya dianggap sah. Pengecualian agar apa? Litahilla lihalilihal muslim, supaya hubungannya itu menjadi halal dengan suaminya yang muslim. Kalau misalnya orang adus, dia bukan zina tetapi dia berdosa. Bukan zina, dia sudah suami istri kok, tetapi dia berdosa karena tidak melampaui tatanan syariat sing ngaten iki. Dadi pengaku dua adus. Jelas ya? Ini pengecualian ini. Fatasihu min haniya wa in kan ghairu muslimah. Lanjut. Yang kedua, syaratnya niat itu adalah at-tamyiz. Nih, artinya berakal, mumayyiz. Wa alladhi yaqulu wahdahu wa yastanji wahdah, sing diarani mumayyiz niku lare sing pun saged maem piyambak cawik dhewe, gawe kelambi dhewe, benekne dhewe dan seterusnya. Seperti itu namanya tamyiz. Nggih, teng mriki ana sing jeneng tamyiz. Kelewat tamyiz nggih. Nggih. Tamyiz ngoten niku. Dadi bar pipis iso cawik dhewe, bar puk saged cawik dhewe, bar adus nggih saged nyae kelambi dhewe. Iki berarti larine pun tamyiz. Lek pun tamyiz niate sah. Tapi lek dereng tamyiz maka fala tasihhu minas sabi ghairil mumayyiz wal majnun. Ndak sah niatnya. Nah, dan lek sik bocah sik dereng tamyiz niku niate mboten sah. Naam. Tetapi ada pengecualian bagi anak kecil yang belum tamyiz dan bagi orang yang gila. Niki mungkin ada pengecualiannya. Ya, di dalam dua masalah ini dikatakan wudu sabilut tawaf fayanwi anhu waliyuhu. Bagi anak kecil yang hendak melakukan tawaf, barangkali mungkin ada anak yang belum tamyiz nggih, sik bayi, mungkin jenengan pernah menyaksikan di Makkah niku ada bayi nggih sing sik urung tamyiz, gawe kelambi dhewe sik urung iso, tapi pun dijak mungkin umroh, mungkin bahkan menunaikan ibadah haji, begitu ya. Maka yang meniatkan adalah walinya. Sing niat nih nalikane nindakaken sedaya wajib lan napa rukune manasik niku, mangke sing niatne sinten? Sing niatne waline. Ngaten. Wa husnu zaujah al-majnunah minal haid litahilla li zaujiha. Kemudian juga istri yang gila, yang suci dari haidnya, supaya juga menjadi halal untuk suaminya berhubungan, maka istri yang gila tadi juga diwajibkan untuk mandi, dan yang meniatkan mandi adalah suaminya. Begitu. Ampun, lanjut. Muka-muka ora kedate ben awake dhewe. Nggih, dan anak putu ila yaumil qiyamah. Berikutnya al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang diniatkannya. Pasti itu ya. Orang ngerti sing diniatnya apa, lah terus pilih arep niatkan ngoten. Nah, berarti harus tahu apa yang hendak diniatkannya. Yang keempat, adamul ityan bima yunafiha, menghindari segala sesuatu yang bisa memutus daripada niat. Ka'annawal wudu wartadda asna'ahu, seperti misalnya enten tiang wudu, terus tengah-tengah wudu dereng bar wudu piyambake niki dadak ngomong satu kalimat ucapan yang menyebabkan dia itu murtad. Walaupun wudu mamon itu makro, tetapi nggak batalkan wudu sebenarnya. Halo, enten wongnya denger iki wudu jagongan. Wudu kalau jagongan karo kancane. Wudu sah panjenengan, tetapi jagongan nalikane wudu niku kudu makro, ngoten. Jelas nggih? Ketika wudu saya ini nggih mboten usah jagongan, mengkiri jagongane. Kecuali darurat,
jenengan wudu terus mirisane ningali enten bocah cilik arep kecemplung kali nggih pun ditokne. Ngaten bareng wudu gak dibengoki. Lho hati-hati ya kecemplung dhisik bocah iki. Nggih, lek pun darurat ngoten niku ya sak keneke. Nalikane panjenengan tengah-tengah wudu misale. Kalau saya hilang mau dibengoki, lek perlu diparani, mboten napa-napa. Jenengan parani, mboten napa-napa. Diselamat nih supaya mboten kecemplung. Lah urusan mengke bar nyelamet nih wuduke jenengan dos pundi lho karek niat jenengan mau napa. Ada ndak niat untuk memutus wudu? Lek di hati itu ada niat untuk memutus wudu, nggih pun berarti wuduke kudu dibalani mulai awal. Tapi yang betul ada niat, nggih, untuk memutus wudu, artinya tidak ada niat untuk berpaling dari wudu, namun butuh nyelamet nih bocah niku supaya mboten kecemplung. Terus setelah itu nanti akan penjenengan lanjutkan wudunya lagi. Nah berarti jenengan terus nih mawon. Misalnya kalau wau pun membasuh kedua tangan, nih pun berarti bar nyelamet nih bocah niku wau jenengan terus nih ngusap napa kepala dan membasuh kedua kaki. Walaupun nggih, misale sing neng wajah karo sing neng tangan niku pun garing sering misale. Mboten apa-apa. Karena sambung di dalam wudu bukan menjadi rukun, bukan menjadi fardu, tapi kesunahan. Terus ada tiang wudu misale, wudu oleh separuh tinggal ngopi. Jagongan karo kancane bicara politik misale. Terus garing sering wajah garing tangan pun garing bareng wangsul napa diterus nih wuduke karek sirah karo sikil wuduke sana mboten sah wudunya sah tetapi napa mboten sambunge niku wau itu kemakruhan karena sambung dalam wudu itu hukumnya sunnah. Bedakan antara sambung dengan tertib. Nah, tertib niku berarti urutannya wis padha dari mulai wajah, tangan, kepala, kaki itu tertib namanya. Itu rukun. Lah ini namanya rukun. Tertib. Wajah, tangan, kepala, kaki wudu urutane ngoten niku. Diulahi titik siji tok mboten oleh rasah wuduke. Nah, jelas? Tapi lek mualah itu sambung antara membasuh wajah bareng membasuh kedua tangan setelah itu mengusap napa kepala bagian kepala kemudian membasuh kedua kaki dan niku lembasuh ngusap niku tidak berjeda ngaten lho niku sambung namine jelas nggih ngaten. Nah, misal enten tiang wudu, tengah-tengah wudu mengucap kalimat yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik, pun berarti wudu'e batal. Maksudnya niat ini pun betul sah. Niatnya dia udah tidak sah. Kalau kepengen wudu ya berarti langkahnya harus syahadat dulu. Karena dia telah mengucapkan kalimat yang menyebabkan apa? Nah, keluar dari Islam. Kalau kepengen wudu berarti kudu syahadat dhisik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun Islam bareng wudu malih begitu baru boleh. Tetapi sekali lagi jangan main-main dengan Islam. Sekali Islam tetap Islam. Halo, sambung ya. Nah, jangan main-main dengan Islam. Atau dia wudu tengah-tengah wudu belum selesai dia wudu ada hajat yang dia harus penuhi akhirnya piyambake di dalam hati itu a'rad anil wudu dia berpaling dari wudu pokoknya ninggalnya wudu niat orang harus nilai wudu ngaten sakandhengenaken nggih jenengan bentenaken dan yang tahu panjenengan sendiri itu antara tiang sing napa medhot wuduke krana hajat. Misalnya nih wow nyelamet nih bocah sing arep kecemplung niku wau, tetapi di hati dia nggak ada berpaling dari wudu. Hanya karena tertuntut keadaan yang darurat, akhirnya dia harus tidak melanjutkan wudunya. Seketika itu dia harus menyelamatkan anak itu, tetapi di hati dia nggak ada berpaling dari wudu. Lek sing ngoten niku mengke kantun terus nih wuduke.
Lelek sing teng antine niku enten niat berpaling dari wudu, wis pokoke niat berpaling niku pokoke wis aku ora arep nerusne wudu. Wis batal gagal wudu ngoten Pak maksudnya. Ora sida wudu. Jelas nggih? Lelek pun teng atine niku wis enek karep napa ora sida nerusne wudu, berarti kudu balik nilai awal, bukan meneruskan. Itu syaratnya niat. Jadi niat niku lek pun napa kena sesuatu yang memutuskan niat itu, maka akhirnya amal itu pun akhirnya menjadi batal. Yang kelima, ada muta'alliqi qat'iha bi syai'in. Tidak boleh ada taklik. Napa taklik niku? Menggantungkan niat dengan sesuatu. Misal, ka'anna wa fi sholati annahu sayaqta'uha idza jaa'a fulan fala tasihhun niyah was sholatu wa illam yaqta'uha. Dia salat usolli fardhan isya'i, tapi tengah hati niku niatnya digantung nih, aku ki mau janjian karo kancaku sampai jam ya ini urung teko, cek iki suwayae salat, terus piye tak salat ae, golek tengah-tengah salat ternyata kancaku teko ya wis tak batalne salatku, tak temoni kancaku misale jadi nalikane usolli niku, usolli fardhal isya'i itu dia sudah punya niat menggantungkan, golek kancaku teko tak batalne salatku. Nah ternyata sampai salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kancane ya rong teko, sampai salam loh. Dia niat menggantungkan, pokoknya kancaku teko nggih tak batalne salatku. Akhirnya dia salat dengan niat itu sampai assalamualaikum warahmatullah, ternyata temennya nggak datang, salatnya batal mboten? Salatnya batal, salatnya batal. Najan koncone ora teko. Tapi orang ngenteni tekane koncone. Pokok ketika jenengan niat itu menggantungkan, maka niat penjenengan dianggap tidak sah. Sehingga akhirnya sholatnya penjenengan pun dianggap tidak sah. Niat yang jenengan boten sah, mula akhirnya sholat yang boten sah. Walau pada akhirnya dia rampung sholatnya, maka jangan menggantungkan niat. Nih, sholat usolli wis, betul usah digantung nih. Musimi ini ki, kok ya aku sholat kok ternyata enek kewan sing gremet-gremet, tak batalne salatku. Ora usah ngenteni napa tekane kewan gremet-gremet, angger jenengan napa gantung ning niat ngoten niku wau usoline pun batal niku. Jelas nggih? Itu di antara beberapa yang berkaitan dengan niat. Yang berikutnya, yang keenam, tahaqqul muqtadi. Adanya hal yang mengharuskan jenengan niat, adanya sesuatu yang mewajibkan penjenengan niat, itu harus ada. Lek mboten enten, mboten sah niat jenengan. Contoh dalam wudhu misalnya, jenengan wudhu, kenapa jenengan wudhu? Walau ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yang mewajibkan wudhu itu apa? Ada sebagian mengatakan yang mewajibkan wudhu itu adalah kita berhadas, awake dhewe batal niku wajibne wudhu. Sebagian ulama mengatakan, oh bukan itu yang mewajibkan kita wudhu, yang mewajibkan wudhu itu adalah hendak berdirinya kita untuk menunaikan sholat. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama ini. Sebagian mengatakan yang mewajibkan seseorang wudhu itu adalah, sebagian mengatakan batale itu wudhu itu adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang wudhu. Ada juga yang mengatakan yang mewajibkan seseorang dari wudhu itu adalah hendak berdirinya dia menunaikan sholat. Itu yang mewajibkan. Kita nggak berbicara tentang itu.
Perbedaan itu biarkan dalam perbedaannya. Misal, anggap saja kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa yang mewajibkan wudhu itu adalah adanya hadas. Batale awake dhewe niki. Bon, jelas ya? Maka ketika penjenengan wudhu itu harus dipastikan bahwa penjenengan itu batal. Penjenengan punya hadas gitu loh. Maka niatnya wudhu niku nawaitul wudhu ali raf'il hadasi. Jelas? Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas. Lek boten enten hadase, niatnya boten nawaitul wudhu. Berarti ketika ada seorang niat wudhu dengan niat nawaitul wudhu'a, tetapi berangkatnya dari keraguan dia berhadas. Badhe ngisak ngeten iki. Nggih, badhe ngisak ngeten iki. Sedangkan ragu. Aku ki mau wis batal apa urung ya? Pernah terjadi? Aku ki mau batal apa urung ya? Akhirnya bingung. Krana ragu-ragu ini napa? Wis batal apa urung? Akhirnya wudhu dalam keadaan dia ragu-ragu sudah batal apa belum? Ini penting sekali. Dia wudhu dalam keadaan di hatinya ada keraguan. Aku iki mau wis batal apa urung? Akhirnya dia putuskan untuk wudhu tanpa adanya sesuatu secara pasti, ya, sesuatu yang mewajibkan dia wudhu, yaitu berhadas. Dia wudhu sampai selesai wudhunya. Wudhu itu yang saya ngatakan itu buatan sah loh Pak. Paham? Wudhu itu yang saya ngatakan itu buatan sah. Lalat wudhu itu buatan sah, berarti sholat yang buatan sah. Kenapa? Karena syarat niatnya dia nggak terpenuhi. Apa itu? Adanya sesuatu yang mewajibkan dia untuk wudhu, yaitu berhadas. Terus gimana langkahnya? Langkahnya di antara dua. Tinggal jenengan pilih satu. Kalau jenengan itu ragunya itu aku iki mau wis batal apa urung yo. Yakin apa batal jenengan? Yakin apa ragu jenengan? Ragu nggih. Lek yakin seje. Lek jenengan yakin oh aku wis batal nggih, pun berarti wudu. Ini kan ragu judulnya. Aku iki mau wis batal apa urung, dan itu ragu, belum yakin. Kalau yakin selesai masalahnya. Jenengan berarti wudhu. Tetapi yang saya bahas ini adalah penjenengan ragu. Aku iki mau wis batal apa urung. Kalau yang jenengan ragukan itu adalah batal apa urung, tegese bisa penjenengan ambil sikap demikian. Oh, enggak, aku sendiri wudhu. Berdasarkan apa? Berdasarkan jenengan kemutan. Lah kalau mau tentang sholat maghrib, aku mau baru sholat maghrib. Saat dirinya sholat maghrib, aku wis wudhu. Berarti wudhu jenengan, sholat maghrib jenengan yakin. Bingung buatan ini? Halo? Bingung? Buatan ini? Itu langkah pertama. Jenengan putuskan, oh aku di wudhu. Berdasarkan apa? Berdasarkan lah aku mau nak sholat maghrib. Lah aku mau sholat maghrib, berarti aku mau wudhu. Oh jenengan kayak gitu, iya aku mau wudhu arep maghrib. Arep maghrib mau aku wudhu. Berarti wudhunya penjenengan itu yakin. Tetapi batal apa orang ini ragu-ragu. Di dalam kaidah dikatakan al-yakin la yuzalu bisyak. Yakinnya jenengan tidak boleh dikalahkan dengan keraguan-raguan. Nah, berarti ambil yang yakin. Jenengan yakin kemutan mau sak derenge napa
maghrib jenengan wudu terus bareng jenengan sholat maghrib, adapun datang keraguan batal apa urung yo nyimpun jenengan putuskan, misalkan aku ndek wudu langsung lawan sholat isya. Jelas. Yang kedua, orang mantep misalnya, nah ini sing kadang-kadang kalau orang nggak enak perasaanku, oke sanu wis batal. Nah, tapi yang jenengan wudu dalam keadaan seperti itu, wudunya penjenengan buatan sah. Lalu yang jenengan paksa, berarti sholat isya yang jenengan pun nanti akan tidak sah. Terus dia cara nih, lek jenengan kepingin menghilangkan keraguan itu, datangkan dulu sesuatu yang mewajibkan penjenengan wudu. Apa itu? Berhadas, yakin lek aku iki hadas. Terus piye carane? Lek sakit monggo ditok nih kasih. Tapi lah ini ya adegan berbahaya. Lek misalnya katut ampasnya, ya mohon maaf dulu kan nggak tanggung jawab gitu loh. Ya. Terus gimana? Nah, bisa jadi mungkin mohon maaf ini ilmu, ya. Ini ilmu. Bisa jadi dengan cara penjenengan sentuh kemaluan. Untuk meyakinkan dan memastikan bahwa penjenengan batal. Bon? Dibatalne pisan utawa lek mboten ngoten garwane enten nggih demok garwane. Dek, delok Dik, pipimu Dik. Kenapa Mas? Ya aku ben batal, aku ragu mau batal apa ora. Karuan yang ini kan batal aku. Nah, Syafi'i lho. Saya tidak bahas mazhab yang lain yang mengatakan suami istri buatan batal enten, tapi harus jenengan pegangnya saestu. Lek jenengan pilih mazhab sing suami istri bersentuhan tidak batal, ya ampun namun dijuguk ini kulit tok. Ya, sak liya-liyane ya membatalkan wudunya, syarat rukunnya wudu dan semuanya ya harus jenengan ambil pun dijuguk penake tok. Nah, bebas, nggak ada fanatik ibarat mazhab, dan serang ya mau pakai mazhab itu juga boleh, nggak apa-apa. Itu juga masih dalam koridor ahli sunnah wal jamaah, nggak perlu kita berdebatkan. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, suami istri sentuhan kulit tanpa pembatas itu membatalkan wudu. Carane berarti jenengan batal lisan. Entah dengan cara apa penjenengan dibatal nih. Karena kok ben yakin lek aku iki berhadas. Nalikane penjenengan wudu berarti penjenengan wudu dalam keadaan yakin. Bon, jelas nggih? Ini ada dua opsi. Tetapi ada opsi yang ketiga ini bonus. Bonus barangkali penjenengan mau melakukan walau tidak setiap hari, setiap saat barangkali. Jenengan tasik agman wudu gitu nih misalnya. Dari maghrib tadi masih bertahan sampai isya, jenengan masih punya wudu. Tidak ada keraguan di hati penjenengan batal apa ora, mboten enten. Sik yakin duwe wudu. Ada kesunahan untuk penjenengan tajdidul wudu, memperbarui wudu. Niatnya nawaitu tajdidal wudu. Saya niat untuk memperbarui wudu. Selesai. Sampun. Jadi adanya sesuatu yang mewajibkan kita wudu itu, nah, dalam bab wudu ya, maka itu menjadi syarat sahnya penjenengan niat. Yang terakhir maksud dari badan niat itu adalah tamyizul adah anil ibadah, membedakan ibadah dari yang sekedar kebiasaan. Mandi, ketika mandinya itu bersifat wajib atau sunnah, ya. Kalau mandi wajib ya berarti dari junub, dari haid, dari nifas dan seterusnya. Kalau mandi sunnah berarti mandi Jumat, mandi hari raya. Itu adanya niat itu maksudnya adalah untuk membedakan antara iki adusku krono perintah sunnah, iki adusku krono perintah wajib. Sebab kadang kalau enten tiang ada telek Jumat adus nyumendino adus, tapi ketika tidak ada niat maka mandi penjenengan tidak dirayakan sunnah,
Bahkan kalau itu wajib tidak dijadikan wajib, ya, karena tidak adanya niat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini pembahasan tentang pertama rukunnya napa fardunya wudu niat. Alhamdulillah sampun rampung. Monggo silakan barangkali ada pertanyaan dari panjenengan sebelum akhirnya nanti kita akan masuk di fardu yang kedua, ya, daripada wudu. Monggo silakan kalian di penunjuk. Nggih, monggo. Airnya habis, tetapi dia jadi masuk. Dia mencari air lama sampai 1-2 jam baru dapat. Terus itu menyiram lagi kok itu teruskan atau harus dari awal? Ya langsung kaki saja. Wudhu belum sempurna, tinggal membasuh kedua kaki, ternyata airnya habis. Nih, tandon habis airnya, listrik mati pisan, badak melaku aduh misalnya. Ya ketemu banyu ya langsung lanjutkan apa? Membasuh kedua kaki. Tetapi yang demikian itu tidak tergolong makruh karena keadaan yang menuntut dia. Nah, sing makruh itu lah enten keadaan yang menuntut. Nah, punya tuyuran nek banyu asal piye? Nah, ini enten banyu tapi dipotong oleh wudu oleh separuh ditinggal ngopi. Nah, ini kan berarti bukan karena keadaan yang menuntut. Beda lah ini banyu pun telas mboten enten banyu. Ini pun monggo hilang kemakruhannya lah, tapi langsung lanjut gitu ya, langsung apa ke kaki, tidak mengulang dari awal. Sampun, wonten malih. Sampun, monggo. Suatu keadaan seorang itu sama sekali berwudu dan sama sekali mandi seorang dia tuh nyaman kalau mandinya tuh seperti mandi yang sahabat. Iya. Itu nilainya bagaimana? Terus kalau dia seperti yang dulu, padahal dia bersihkan. Iya. Oke, mandi. Dia senang mandi. Wah, ini luar biasa nih. Enak sing ngerasa mandi. Nah, ini senang adus nih. Ini senang mandi dan mandinya dia mandi apa? Seperti mandi wajib dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika tidak ada sesuatu yang mewajibkan dia mandi, ya artinya dia mandi hanya untuk seger-segeran mawon, walaupun dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagaimana dia mandi wajib melakukannya. Maka nih, ketika tidak ada sesuatu yang mewajibkan dia mandi dan tidak disertai niat baik di dalamnya, dia pun nama oleh seger oleh resik. Oke, oleh nama oleh seger kali oleh resik. Manfaat itu yang dia dapat. Tetapi kalau dia mandi dengan cara mandinya wajib dan tidak ada sesuatu yang mewajibkan dia mandi, dia tidak sedang junub, atau kalau ibu-ibu tidak sedang haid atau suci dari haid, tidak sedang suci dari nifas, terus pokoknya demeni adus ini berujukan mulai rambut sampai kaki. Kalau di dalamnya itu ada niat baik itu yang diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Misal aku tak adus niat supaya wong liya ngambu wangi teko aku, supaya aku lek jagungan karo wong liya tidak mencium bau yang tidak enak dari saya. Niat baiknya panjenengan diberi pahala. Aku adus niat hormat majelis ilmu. Jenengan datang ke majelis ilmu ngaten boten wajib adus. Tetapi jenengan demen adus dan adus niku koyo tiyang mandi wajib ngaten niku. Jenengan ya Allah kula adus niki niat hormat majelis ilmu. Niat baiknya panjenengan dicatat sama Allah Ta'ala, diberikan pahala atas niat baiknya itu. Pun jelas nggih? Ngaten. Kemudian yang kedua, kalau bab wudu, seorang perempuan yang sedang haid kemudian dia wudu tidak boleh. Ini yang perlu dicatat bagi ibu-ibu. Ketika panjenengan haid
belum suci, jenengan nggak boleh wudu. Terus wudu, ini pun pokoknya kepengen kenapa basuh wajah, basuh tangan, dan seterusnya begitu aja. Nggak boleh diniatkan nawaitul wudu'a. Lek jenengan niatkan nawaitul wudu'a, siji wudu yang jenengan boten sah, dengan itu penjenengan bukan mendapat pahala, tapi malah berdosa karena niatnya tidak ikut aturan. Jelas gak Ibu? Halo? Paham ini gak? Sedang haid jangan wudu. Yang ada segerkan badan dengan membasuh terserah yang penjenengan kehendaki, tetapi tidak ada niat untuk wudu. Sebagaimana di saat penjenengan puasa pun juga demikian nanti Ibu. Jenengan puasa, tengah-tengah puasa ternyata apa? Haid. Dempun, jenengan tidak boleh niat melanjutnya poso, mboten oleh. Besok harinya misalkan, walaupun tidak wajib kalian penjenengan imsak, sunnah imsaki menahan, tetapi jenengan akhiri imsak, mboten dahar, mboten ngunjuk, terus jenengan niati poso, mboten oleh. Wong jenengan sedang haid kok nggak boleh diniati puasa. Nyimpul yang jenengan kepengen di hari itu ndak makan, ya silakan ndak makan. Kepengen ndak minum, silakan ndak minum, tetapi bukan niat untuk nopo puasa. Ngaten. Jelas? Sampun taksih wonten Mas. Walhamdulillahirabbil alamin. Pun kedua. Oh ya komat ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun pahapunten wonten kathira khilafan angin kawula matur mugi-mugi sedaya menika dipun dadosaken ilmu ingkang barokah ugi manfaat fid wa dunya wal akhirah, lan mugi Allah paring panjang umur, sehat afiat, tetap iman Islam istiqomah angin kula panjenengan nindakaken talabul ilmi menika. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatin naf'i wal qabul wal jamal wal kamal wal futuh wal muluh wal rusuh wa salah sadar wa najasadi wa ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad bisiril Fatihah wa ila hadratin nabi. Mm-hmm.